Selamat pagi para pemirsa sekalian yang budiman. Bertemu kembali bersama saya Aris Yulianto dan narasumber kita Mbah Joko. Kali ini Kopi Pagi akan mengambil tema tentang dunia wayang, pewayangan, dan yang terkait tentang hal itu ya. Oke, Mbah Joko, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat nih kok. Oke, sekarang kita akan berbicara mengenai wayang ya Mbah Joko ya. Bisa dijelaskan Mbah Joko itu sejarah wayang itu bagaimana bisa masuk di Nusantara Jawa lah dalam kalau terkait dengan beberapa sejarah pewayangan ini, memang wayang itu kan dulu bersumber dari India ya. India. Ya. Karena di era peradaban dulu kan tidak kita pungkiri bahwa Nusantara ini dulu kan Hindu itu masuk kan dari India juga. Di era-era masa silam, sehingga budaya mereka kan, kitab-kitab mereka kan sedikit banyak kan juga masuk ke Indonesia karena dibawa ke sini, dan itu kan ribuan tahun kemarin. Namun seiring dengan perkembangan zaman, kemudian beralihnya peradaban Nusantara ini menjadi dari Hindu kemudian masuknya Islam, ini kan juga mengalami pergeseran peradaban Mas Aris. Sehingga oleh beliau Syekh Maloyo atau Kanjeng Sunan Kalijogo, wayang ini dipakai sebagai salah satu cara untuk melakukan syiar dakwah itu. Nah, keistimewaan beliau di dalam syiar ini karena kalau berbicara wayang ini kita tidak bisa lepas dengan Sunan Kalijaga. Karena memang beliau yang paling dalam penyebaran syiar memang piawai sih, melalui budaya, karena masyarakat dulu kan sulit kalau menembus mengajarkan keyakinan baru setelah ribuan tahun menganut ajaran lama, kemudian untuk mengalami pola perubahan yang baru kan harus dengan cara-cara kearifan lokal juga, sehingga akhirnya kan membuat wayang ini untuk menjadi sebagai sarana syiar. Nah, di dalam wayang sendiri sebenarnya kan menceritakan, mengajarkan kita tentang bagaimana kehidupan. Sehingga di dalam wayang itu kan di situ ada simbol-simbol perwatakan manusia, baik angkara murka, baik kebaikan, baik dan lain-lain, di situ semuanya ada. Kemudian kenapa wayang itu juga ada gunungan, wayang itu juga ada dalang. Jadi dalang itu kan dalang, wayang, dan isinya itu sebenarnya kan menjadi sebuah satu rangkaian dalam kehidupan kalau diartikan sebagai itu, dimana sebagai itu. Sehingga sing ngatur perilaku kehidupan ini sebenarnya di dalam dunia pewayangan loh ya, di dalam sebuah pentas pewayangan ini kan dalang. Sehingga dalang itu akan menentukan siapa yang menjadi lakon, siapa yang akan keluar lah di sini. Ini kan sebenarnya kan cerita hakikat-hakikat sebagai bentuk lambang kehidupan. Dan isi cerita wayang ini sebenarnya kan mengajarkan kita untuk menjadi bagaimana sebuah kehidupan yang baik, bagaimana perilaku ini. Meskipun wayang ini diadopsi dari beberapa lakon-lakon India, namun cerita ini kan sudah oleh Kanjeng Sunan Kalijogo kan sudah diubah menjadi sebuah nilai-nilai esensi keislaman, sehingga mengajarkan bagaimana masyarakat itu mengenal tentang Tuhan, seperti itu. Sebenarnya kan seperti itu dulu, sebagai sarana syiar lah, seperti itu aja. Wayang itu. Yang tidak ada di dalam wayang sendiri kan di sini juga ditambahi, karena ketika syiar juga tidak bisa pada mungkin mengambil lakon yang asli di sana dari India, tidak, sehingga di sini ada penambahan Punokawan yang dulu Punokawan ini sebenarnya kan tidak ada di India, tidak ada, nggak ada, tetapi di sini dibangun. Jadi di sini menjadi sebuah lakon yang sangat menarik. Itu karena memang kepiawaian Kanjeng Sunan Kalijogo bagaimana melakukan syiar melalui wayang itu. Saya kira itu. Punokawan itu kan identik dengan lelucon Banyolan, Mbak. Tapi tidak lepas dari apa itu sebuah moral value ya, apa sebuah nilai-nilai kebaikan ya, meskipun apa itu sering dengan Banyolan gitu ya. Sebenarnya tokoh Semar itu seperti apa ya? Nah, Sapa Semar ini di sini kan digambarkan, sebenarnya Semar itu kan dianggap di sini kan kalau
dalam cerita wayang itu kan menjadi sebagai sang pamomong. Semua wayang dimomong oleh Semar. Iya, kesatria. Kesatria, para kesatria. Itu sehingga di dalam wayang ini Semar itu kan dianggap sebagai sang pamomong. Sang pamomong secara cerita atau secara kultur di cerita wayang sendiri kan momong para kesatria, sehingga di sini sebagai sang pemomong kebaikan. Lah Semar ini bagaimana sehingga sampai demikian itu juga menjadi rahasia tersendiri yang memang oleh Kanjeng Sunan Kalijaga dijadikan sebagai lakon. Sebagai contoh ketika kenapa ada lakon Semar Bangun Kayangan. Lah ini karena begini, bahkan terminologi Semar sendiri kan Sang Hyang Ismaya itu di Jawa sendiri kan dianggap sebagai sebuah danyang tanah Jawa. Nah, entah benar entah tidak, namun masyarakat Jawa kan percaya, karena bagaimanapun kan kepercayaan masyarakat Jawa terhadap sebuah hakikat atau sebuah alam itu sangat kuat sekali, sehingga keberadaan Semar sendiri sampai sekarang kan di dalam beberapa sebagian masyarakat Jawa kan juga masih percaya sebagai danyang tanah Jawa. Lah dia sebagai momong, dan dalam cerita itu dalam sebuah cerita-cerita lakon pewayangan ini kan bahkan dikaitkan para raja-raja dulu itu kesatria Pandhawa itu dimomong oleh Semar dari Pandu, mungkin dari Rama dulu turun ke Pandu, kemudian ke Pandhawa Lima itu, kemudian Abimanyu, kemudian Parikesit sampai turun ke Jayabaya kalau dalam urut-urutan di sini itu kan dipercaya seperti itu sampai momong, sehingga keberadaannya sampai sekarang dari cerita wayang ini sampai sekarang juga diyakini oleh sebagian masyarakat Jawa yang masih percaya. Itu terkait Mbak, jumlah lakon wayang itu ada berapa lakon? Banyak? Itu sangat banyak sekali, karena mencapai ratusan? Iya, karena begini, karena wayang itu kan mengambil lakon kadang di dalam penggalan-penggalan. Misalkan kalau kisah Mahabharata itu mengambil lakon, misalkan wafatnya Bhisma seperti itu, kemudian perang gugurnya Sri Kandi atau gugurnya Gatotkaca. Lah ini kan di penggal-penggal seperti itu, dan ini memang mengalami beberapa gubahan wayang ini. Jadi wayang ini memang empu-empu dulu, termasuk kayak Empu Tantular itu di era dulu itu juga sempat mengubah beberapa cerita wayang itu lah, karena di dalam serat-serat Pustaka Raja Purwa itu kan juga menganut istilah cerita wayang itu kan juga kerap diambil menjadi cerita. Kemudian siapa sastrawan modern itu juga mengubah beberapa cerita. Itu mungkin dalam buku Kalangwang, saya pernah baca buku Kalangwang itu juga banyak sekali cerita-cerita wayang yang di situ juga mengalami beberapa, mungkin oleh penulis mengalami perubahan. Oke, ketika sebagai generasi yang mungkin kurang paham ya, seperti saya itu tentang wayang. Kalau menurut saya kan wayang itu terkait dengan Mahabharata, Mbak. Pertempuran antara Pandawa dan Kurawa ya, di padang Kurusetra ya. Setelah itu kan bertempur mereka kan. Bertempur menang Pandawa gitu. Setelah itu selesai dong Mahabharata. Gimana? Apakah ada cerita lagi setelah perang di Kurusetra ini? Sebenarnya masih ada dan itu kan menurun terus. Anak-anaknya gitu. Ya, anak-anaknya kan menurun terus lah, sehingga cerita ini kan sebenarnya karena Mahabharata ini identiknya kan ceritanya dari Hindia. Dari Hindia. Sehingga ketika masa peralihan sampai ke tanah Jawa ini kan berhenti di sini. Namun di sini kan diceritakan setelah Mahabharata, kemudian kan masih menurunkan lagi, Pandawa menurunkan lagi anak-anak Parikesit ini sampai bahkan di dalam ceritanya lagi kan itu kan kalau di dalam silsilah ada silsilah. Di dalam silsilah raja-raja tanah Jawa itu kan konon katanya sampai menurun dari Parikesit kemudian sampai ke Prabu Jayabaya Kediri sampai inilah seperti itulah. Berarti ini kan sebenarnya ada turun temurun. Tetapi memang secara mungkin kalau
secara jejak sejarah kita juga walau alam ya, karena ini memang sebuah cerita yang memang sejarah Nusantara itu khasanahnya memang sangat luar biasa sekali. Kita harus mengambil ini dari sisi nilai-nilai sejarah yang baik yang bisa nanti kita turunkan lagi kebaikan-kebaikan dalam cerita ini kepada anak cucu kita. Kalau cerita Ramayana itu juga ada versi wayang kulit ya, Ramayana. Iya, itu sama. Karena ini kan kalau ini lebih dulu. Kalau Ramayana ini lebih dulu Arjuna Wiwaha, ya, itu. Jadi memang ini lebih dulu sebelum Mahabharata. Ya, ini sudah ada. Sehingga ini kan memang ini dulu kan ada memang cerita ini kan turun temurun terus. Ya, turun terus. Dan ini dulu memang pertama kali adanya memang di India kitab-kitab ini, kemudian dibawa ke Nusantara ini, jadi seperti itu. Jadi nggak mungkin ya apa itu katakanlah lakon di Mahabharata ketemu dengan lakon di Ramayana, nggak mungkin ya katakanlah. Nggak mungkin, beda zaman, itu beda zaman. Beda zaman kan ada sebuah scene yang katakan scene itu ada Werkudara bertemu dengan Prabu Rama, nggak mungkin. Nggak mungkin, ini beda zaman. Tetapi dalam titisan ada semacam kalau Prabu Rama ini titisan Dewa Wisnu, kemudian di Mahabharata juga ada titisan lagi kan. Krishna kan titisan juga Dewa Wisnu, seperti itu. Dia menyambung ke titisannya ini. Tetapi kalau si tokoh A ketemu si tokoh A di dalam beda zaman ini tidak. Ya, ini karena diartikan sebagai sebuah kehidupan sama. Jadi kehidupan yang berjalan seperti itu. Dalam wayang itu seperti itu. Kalau bedanya wayang kulit dengan wayang golek apa? Ya beda, karena ini beda. Ini sebenarnya kadang sama memiliki. Di Jawa ini ada juga wayang kulit Jawa. Kalau wayang golek tidak ada ya. Kalau wayang golek itu di Sunda, lebih di Sunda. Ya. Kalau di sini memang wayang itu kan memang beberapa kali mengalami perubahan ya, seperti wayang gedok, wayang beber itu terus jadi wayang kulit, terus sekarang jadi wayang milenial itu. Ya. Memang wayang ini sangat luar biasa sekali karena ada semacam penyatuan, jadi antara gamelan dengan cerita, kemudian dengan tokoh, kemudian dengan wayang sendiri, dengan si jejeran wayang sendiri ini juga akan sebagai contoh begini, wayang itu dibuat kenapa bentuknya semacam itu. Ini kan sangat luar biasa sekali dulu. Jadi orang-orang dulu itu ketika membuat jejeran wayang ini, satu wayang ini sangat luar biasa sekali. Kenapa tangannya kok justru dibikin panjang tidak pendek? Karena kalau dibikin pendek kan juga tidak patut. Ini kenapa tangannya panjang? Kenapa bentuknya seperti itu? Kan sangat pas sekali. Yang menemukan siapa nih? Lah, bentuk-bentuk seperti itu. Ini pertama kali muncul itu ketika Kanjeng Sunan Kalijaga ya? Iya, memang ini cerita ini diambil dulu dari Kanjeng Sunan Kalijaga. Ini tentunya juga mengalami perubahan terus wayang kulit ini. Lah apalagi kan sekarang kan misalkan semakin lama kan juga berubah. Wayang Petruk saja misalkan Petruk Gagrak Surakarta dengan Gagrak Jogja sudah berbeda. Beda bentuk ya? Ada beda bentuk. Kalau dulu ada yang kucir di sini, dulu kucir di sini, kemudian kucirnya pindah di janggut. Ini kan juga mengalami beberapa versi, mungkin beberapa perubahan, dan ini tergantung memang karena zaman. Jadi kita juga tidak bisa terus ini sing ubah ini juga tidak bisa, karena memang terus budaya manusia semakin berubah sehingga akhirnya. Nah sekarang juga ada kan kadang wayang menceritakan tidak bercerita tentang wayang, misalkan wayang bercerita tentang lakon si A si B gitu. Mungkin lakon sejarah apa bisa semacam itu. Tetapi biasanya si tokoh pewayang ini kan tidak wayangnya seperti ini, tetapi wayangnya juga wayang kreasi. Jejernya ini jejer wayang kreasi sehingga bentuknya tidak seperti bentuk yang wayang asli. Kalau soal pertunjukan wayang kulit lah itu kan biasanya semalam suntuk ya. Itu kalau dijamkan berapa jam ya?
Kalau dijamkan ya itu 8 jam, ya sekitar itu sekitar 7 jam lah. 7 jam, ya? 7 jam biasanya kan selesai sebelum subuh. Iya. Namun kan kalau sekarang ini, kalau dulu tuh wayang itu selepas isya itu sampai pagi betul. Itu kan kadang sampai 9 jam semacam itu atau 8 jam. Tetapi sekarang kan sudah mengalami pergeseran. Dan sekarang itu kalau orang nonton wayang itu yang ditonton ya anggere wis metu goro-goro wis bubar mulih lah. Justru padahal ketika kita tentang memang suka dan cinta dengan wayang ini, yang ada utama itu sebenarnya dari cerita dari awal dari akhir, karena ini menganut sebuah tuntunan kawruh, sebuah tentang di sini ada makna sebuah ilmu. Lah kalau goro-goro ini kan sebenarnya juga menyimpulkan bahwa di sini kan peradaban zaman ini, sehingga akan timbulnya goro-goro nanti setelah ini. Setelah goro-goro kemudian akan ada lagi kehidupan lagi. Lah ini sebenarnya kan puncak dalam sebuah wayang ini, dari awal sampai pertengahan ini, dari awal sampai akhir ini. Ini sebenarnya kan sebuah gambaran perputaran jagat, sehingga bahwa kehidupan di dunia ini nyokro manggilingan, bahwa manusia itu kan tetap akan berputar sebagaimana mestinya yang diatur oleh alam, oleh Gusti Allah ini. Kita tidak akan pernah bisa dunia ini berputar mengelilingi poros ini selama 24 jam akan lebih 24 jam lebih 1 detik atau sama menit kan nggak mungkin, tetap akan sama terus. Begitupun hidup itu akan nyokromnya manggelingan. Kita juga akan mengalami susah, akan mengalami senang, akan mengalami bahagia, sedih, dan ini tetap akan terus berulang, namun di sebuah mungkin waktu yang berbeda atau era yang berbeda, tetapi juga akan mengalami hal yang sama. Begitupun kisah wayang ini tadi, dari awal sampai dari akhir ini, makanya di tengah ada goro-goro, kemudian berakhir lagi, kemudian diawali lagi, semacam itu. Terkait perkembangan wayang ya, Pak, yang saya tahu itu kan sekarang generasi muda itu sulit ya untuk ayo nonton wayang kok. Ya apa itu sulit kan, Mbak? Itu kan sebenarnya merupakan sebuah ancaman bagi kelestarian wayang itu sendiri. Betul Mas. Kalau sudah gak ada yang nonton. Betul Mas Ari. Itulah kenapa sekarang kan banyak sekali nih wayang-wayang, sehingga para dalang itu juga pinter ketika mungkin ada kompilasi antara wayang dengan campur sari, kemudian diisi dagelan-dagelan, itu sebenarnya kan untuk lebih menarik, untuk lebih menarik, mengikuti perkembangan zaman. Dan saya yakin wayang ini juga era masyarakat milenial sekarang juga sebenarnya juga senang dengan wayang, karena bagaimanapun kalau kita melihat di media sosial itu, ketika cerita-cerita wayang, ada video-video wayang di medsos itu kan, kalau kita lihat followernya juga banyak sekali dalam cerita, karena di situ kadang ada cerita dagelan ketika sebagai contohnya ada itu video Bagong berani dengan Baladewa. Nah ini kan kadang di situ ceritanya kan sangat lucu sekali lah. Ini kan juga digemari para milenial dari ceritanya ini, karena bagaimanapun di sini kita lihat followernya sampai jutaan, berarti paling tidak kan masyarakat milenial juga senang. Nah ini memang menjadi tantangan kita yang masyarakat pecinta budaya itu, bagaimana melestarikan budaya. Dan milenial sendiri kan juga tidak semuanya tetap senang dengan dengan teknologi modern, tetapi juga banyak yang peduli dengan kearifan lokal, dengan budaya. Nah ini memang menjadi tantangan para milenial ke depan, bagaimana mengangkat wayang atau mengangkat budaya-budaya kearifan lokal Nusantara dengan cara-cara yang bisa disumbangsihkan melalui teknologi atau melalui medsos ini. Ini memang harapan kita, peran serta milenial memang sangat-sangat sekali dibutuhkan di sini. Seperti itu. Kemarin itu kan para seniman di Kabupaten Wonogiri kan mengadakan pertunjukan wayang tapi online ya. Betul. Diakses lewat YouTube. Itu mereka tidak menggunakan lakon yang pakem ya, mungkin seperti Semar Bangun Kayangan tapi mereka menggunakan lakon itu bagaimana cara memutus pandemi corona itu.
Dan kemarin itu kan secara online, juga dibuka open donation ya, buka donasi, dan kemarin itu bisa sukses ya, pertunjukan selama 2 jam sukses mengumpulkan donasi sampai 10 juta lebih Pak itu. Bagaimana ya pertunjukan? Wayang dengan pendek-pendek cuma 2 jam kemarin apa itu? Ini sebenarnya sangat luar biasa sekali, dan ini kita apresiasi, ini semacam terobosan yang sangat baik sekali. Apalagi terobosan ini digunakan sebagai sebuah amal. Nah, ini memang kita hargai sekali para seniman. Mereka menyumbangsihkan lewat karya-karya mereka, lewat cara-cara mereka. Meskipun kita tahu dan kita memang paham betul di era sekarang ini orang yang paling terpapar ekonominya terhadap situasi pandemi corona ini juga seniman. ODP ya, orang termasuk ODP ini kok orang duwe penghasilan, tetapi nggak tanggapan karena berkumpul juga nggak boleh. Tetapi mereka masih peduli dengan cara-cara mereka, dengan keahlian mereka. Ini memang sangat luar biasa sekali, dan ini memang peran serta pemerintah di dalam bagaimana memberikan stimulan atau bagaimana membantu para seniman ini agar bisa hidup di tengah situasi seperti saat ini memang sangat kita butuhkan. Dan di beberapa daerah memang sudah ada, jadi seperti kemarin di Semarang itu oleh gubernur, kemudian di Solo pernah digelar Panglipurati oleh Mas Gibran. Itu juga sebenarnya kan juga mengangkat seniman untuk peduli, juga memberikan sebuah hiburan agar masyarakat kita ini juga terhibur. Jadi tidak sekedar membantu dari segi amal, tetapi juga menghibur. Meski mereka sendiri kita tahu juga terseok-seok kondisi sekarang ini, namun kita tetap apresiasi sekali, ini sangat luar biasa sekali para seniman-seniman kita. Kalau wayang orang gimana Pak, wayang orang itu? Nah ini justru wayang orang ini sebenarnya sangat memprihatinkan sekali sih, karena tidak semua orang memang sekarang, tidak semua daerah malahan itu ada pentas wayang orang. Kalau dulu di Solo, di Sriwedari? Dulu Solo di Sriwedari, sekarang masih ada, tetapi kita tahu Solo di Sriwedari itu saja setiap hari penontonnya hanya kadang 5 orang, 7 orang. Lah ini kan memang di sini kan dilematis sekarang. Dan itu memang kalau tidak, itu pun tiketnya dijual murah. Kalau dulu hanya 7,5, hanya 5.000 sampai 10.000. Dan ini bahkan sudah dipromosikan oleh teman-teman di pariwisata atau pencinta budaya itu di lewat medsos juga, tetapi juga memang belum begitu baik responnya. Lah apalagi situasi saat sekarang ini, kemudian di pentas wayang orang ini pun gedung wayang orang yang mementaskan wayang orang ini juga kalau di Jawa sendiri mungkin bisa dihitung. Kalau yang kita tahu kan yang masih aktif kan sebenarnya kan di wayang orang Sriwedari, kemudian di Jakarta itu pun pemainnya kadang ya gonta-ganti, sana sok ke sini sok ke sana, sehingga sing nabuh dhewe itu yogane gamelan itu juga ora komplit kadang juga. Sehingga ini juga ironis, ini memang berbeda, karena kalau wayang orang itu kan ketika pentas kan tidak bisa satu orang, harus dalam sebuah kelompok, kelompok wayang orang, kelompok neogonya, penabuh gamelannya. Berbeda dengan menapa wayang ini wayang pentas, atau wayang kulit semacam itu. Ini kan kadang juga bisa, kadang musiknya tidak menggunakan musik gamelan tapi menggunakan musik yang kontemporer itu, seperti wayang kreasi itu juga masih bisa. Atau juga ada kan sekarang yang wayang sampah menggunakan daur ulang itu juga sangat masih bisa dipentaskan. Tapi memang ya itu perlu perhatian serius dari pemerintah, karena kalau tidak dilestarikan juga lama kelamaan wayang orang ini juga akan surut. Kalau durasi wayang orang itu biasanya berapa sih? Apa sama dengan wayang kulit? Berbeda sih. Kalau durasi wayang orang itu ya sekitar 2 jam Mas. Karena
Kalau pentas itu juga bisa, bahkan bisa dalam semalam itu sampai beberapa lakon itu juga ada. Tapi lakonnya sama ya? Beda. Oh, beda. Ada beda beberapa lakon. Kemudian ada yang memang satu lakon tapi di split itu di tiap jam itu juga ada seperti itu. Jadi, tergantung pengelola biasanya pengelola gedung jadi seperti itu. Oke ya para pemirsa sekalian, kita akhiri dialog yang sangat luar biasa mengenai wayang ini bersama Mbak Joko ya. Pesan saya tetap stay at home ya, stay clean ya. Kita putus rantai corona bersama-sama. Salam Kopi Pagi. How should we do it?